Demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Heni Ambayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jepara, unit kerja TK Putra Harapan Bangsa. Selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya didampingi oleh Ibu Nurul Hidayah SPD sebagai fasilitator dan Ibu Dr. Anda Suci Handayani sebagai pengajar praktik. Pada video demonstrasi kontekstual kali ini, kita akan membahas salah satu program disiplin positif yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah atau yang dikenal dengan restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Geiser. Lalu apakah restitusi itu? Restitusi merupakan suatu proses mencipta kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebagai seorang pendidik, seringkali kita dihadapkan pada permasalahan seperti peserta didik yang sering terlambat, tidak mengerjakan tugas, tidak tertib, bertengkar, dan masih banyak permasalahan yang lain. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya yaitu karena kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Menurut Dr. William Geiser, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kedua merasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu, manusia sering menggunakan cara yang positif ataupun cara yang negatif. Begitu juga dengan peserta didik kita. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, seorang guru harus bertindak bijaksana, yaitu mengambil posisi sebagai seorang manajer. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan menerapkan segitiga restitusi. Lalu apakah segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan menanamkan motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk budaya positif. Apakah motivasi intrinsik itu? Motivasi intrinsik adalah suatu kesadaran atau kontrol diri untuk melakukan sesuatu tanpa pengaruh punishment ataupun reward. Marilah bersama-sama kita pahami langkah-langkah penerapan restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah pada siswa di sekolah, kita simak beberapa kasus berikut ini. Kasus yang pertama yaitu pada saat istirahat terjadi pertengkaran antara Citra dan Rora karena rebutan mainan. Kemudian Citra memukul Rora. Siang Mbak Citra. Selamat siang Bu. Bu guru perhatikan dari tadi Mbak Citra tampak murung. Apakah ada masalah? Iya Bu, saya sedang marah dengan Mbak Rora, tadi saya memukulnya. Oh begitu, Mbak Citra sedang marah dan kesal ya dengan Mbak Rora. Iya Bu. Marah itu adalah hal yang biasa. Semua manusia pasti pernah marah. Bu guru juga pernah marah kepada teman-teman. Di sini Bu guru tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bu guru yakin Mbak Citra melakukan hal tersebut karena suatu alasan tertentu. Benar kan Mbak Citra? Iya Bu, saya kesal dan marah sekali dengan
Kasus yang kedua, pada saat jam pelajaran berlangsung, ada salah satu siswa bernama Citra sedang makan. Mbak Citra, Selamat siang, Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Mbak Citra tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu, Bu, saya minta maaf tadi saat pelajaran saya makan. Sebenarnya makan itu tidak salah ya, karena makan adalah kebutuhan hidup manusia. Bu guru pun kalau lapar pasti juga akan makan. Tapi Mbak Citra tadi lapar sekali ya, sehingga Mbak Citra makan saat pelajaran berlangsung. Iya, Bu, saya lapar sekali. Memangnya tadi pagi tidak sarapan? Tidak, Bu, saya bangun kesiangan. Jam berapa tadi bangunnya? Jam 6:30, Bu. Saya mandi pakai seragam dan berangkat sekolah. Oh, jadi sehingga Mbak Citra tidak sempat sarapan ya? Tadi malam tidur jam berapa? Jam 12, Bu. Waduh, malam sekali tidurnya. Memangnya Mbak Citra ngapain ya? Saya main game, Bu. Menurut Mbak Citra, tindakan Mbak Citra tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum, Bu. Seharusnya saya tidak makan saat pelajaran berlangsung. Menurut Mbak Citra, keyakinan kelas mana yang sesuai yang harus Mbak Citra lakukan untuk permasalahan ini? Sebaiknya tidak telat saat pelajaran dan tidak makan saat pelajaran berlangsung. Mbak Citra bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Dengan cara bagaimana? Tidur lebih awal, bangun pagi, sarapan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kira-kira kapan ya Mbak Citra akan melakukan perubahan ini? Besok, Bu. Terima kasih ya Mbak Citra sudah mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga kedepannya Mbak Citra menjadi anak yang lebih disiplin, bangun lebih awal, tidur tepat waktu, dan jangan lupa sarapan. Agar Mbak Citra ke sekolah memiliki tenaga yang kuat untuk belajar dan bermain bersama teman-teman. Terima kasih Mbak Citra. Assalamualaikum. Demikian ilustrasi penerapan segitiga restitusi sebagai upaya membangun budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkannya membutuhkan proses yang tidak singkat dan melibatkan semua pemangku kepentingan sekolah. Hidup adalah proses terus-menerus untuk memperbaiki diri. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih.